Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dela dengan NIM 1915018. Saya dari kelas BKPI 5A IAIN Sasbabel. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informasi dan Media BK yang diampu oleh Ibu Nurul Faki Isroi MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai konseling online. Dalam melakukan konseling online, teman-teman, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan yang mencangkup teknik penggunaan hardware yang mendukung konseling online, seperti laptop yang terkoneksi dengan internet. Pertama-tama kita tekan tombol power pada laptop untuk menghidupkan laptop. Setelah itu, jika laptop sudah menyala seperti ini, kita hubungkan ke tombol WiFi. Di sini saya menggunakan hotspot dari handphone. Jika laptop sudah terkoneksi dengan internet dari hotspot HP saya tadi. Baiklah, setelah itu kita buka Google Chrome. Setelah itu kita ketik di kotaknya itu Zoom, kemudian tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, udah muncul Zoom video conferencing-nya. Terus kita lakukan proses konseling di tahap kedua. Tahap konseling, di mana dalam tahap ini tidak jauh berbeda dari konseling biasanya yang terjadi secara langsung. Tetap ada tahap pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan lainnya. Di mana konseling online ini lebih menekankan kepada tuntasnya masalah klien. Untuk tekniknya sendiri disesuaikan dengan masalah yang dihadapi klien. Berikut praktek dari tahap konseling. Kemudian selanjutnya ada tahap 3, yaitu tahap penilaian, yaitu 1. Konseling sukses ditandai dengan klien KES, Effective Daily Living, dan adanya sesi face to face serta klien direkral pada konselor atau ahli lain. Berikut adalah praktek dari tahap 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kak. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kita melanjutkan konseling kelompok secara online pada siang hari ini, saya mau berterima kasih kepada kakak-kakak karena telah bersedia mengikuti kegiatan kita hari ini. Oke, sebelum itu ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dela, saya tinggal di Desa Berlang. Nah, boleh dilanjutkan oleh kakak yang berjilbab abu-abu. Baiklah, terima kasih Kak Dela. Perkenalkan, saya Dedes Aryani. Saya dari Mentok. Asal sekolahnya SMK Negeri 1 Mentok. Oke, dan boleh dilanjutkan oleh kakak yang berjilbab hitam. Baiklah, perkenalkan Kak Dela, nama saya Vidya Zahra. Saya berasal dari Mentok, bersekolah di SMA Negeri 1 Mentok. Oke, jadi kakak yang berjilbab abu namanya Dedes, dan kakak yang berjilbab hitam namanya Vidya ya. Oke, keduanya sama-sama dari Mentok. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling online,
besar. Baiklah, Kak Dedes dan Kak Vidya, sebelumnya saya mau menanyakan sesuatu kepada Kak Dedes dan Kak Vidya. Apakah sebelumnya pernah melakukan konseling online atau belum? Oh, belum Kak. Belum pernah Kak. Jadi ini baru pertama kali dilakukan oleh Kak Dedes dan Kak Vidya ya. Iya. Ya, baiklah. Sebelum kita ke proses konselingnya, di sini saya mau menjelaskan inti pokok dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi apa sih konseling kelompok itu? Perlu kita ketahui bahwa konseling kelompok itu adalah proses pemberi bantuan oleh konselor pada konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan masalah tiap anggota kelompoknya. Jadi nanti teman-teman atau Kak Dedes dan Kak Vidya akan mengungkapkan masalah masing-masing, dan ternyata setelah diklarifikasi ada masalah klien yang seperti Kak Dedes atau Kak Vidya ini cukup berat dan harus diselesaikan, ataupun masalahnya berbeda ataupun sama, itu boleh. Nanti saya sebagai konselor akan memberi kesempatan kepada Kak Dedes maupun Kak Vidya untuk memberikan solusi pada permasalahan tiap-tiap anggota kelompok, yaitu Kak Dedes dan Kak Vidya. Oke, baiklah. Nanti Kak Dedes dan Kak Vidya akan saya beri kesempatan untuk memaparkan permasalahan yang sedang dialami. Oke, boleh dari Kak lebih dahulu. Baiklah, terima kasih Kak Dela. Permasalahan yang saya alami itu, saya itu sama Vidya itu udah dari kecil temenan. Terus kemarin kan setelah sama-sama terus dari SD, dari TK, SD, SMP. Pisahnya itu di tingkat lanjut setelah SMP. Saya SMK, sedangkan dia ngambil SMA. Maksud saya, setelah lulus dari sekolah masing-masing itu, saya itu mau tetap sama-sama terus sama Vidya. Cuman jurusan yang Vidya ambil ini gak sesuai sama minat dan bakat yang saya punya gitu. Oke, kalau Vidya sendiri? Baik, terima kasih Kak Dela. Jadi permasalahan saya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan permasalahan Dedes. Jadi saya itu kan punya cita-cita dari dulu untuk menjadi seorang arsitektur. Nah, karena berhubung jurusan itu tidak ada di Bangka, jadi saya harus pergi keluar. Dan saya itu kayak berat gitu untuk kuliah di luar Bangka, karena kan jauh dari teman saya Dedes, dari orang tua. Jadi saya masih bingung. Jadi baik, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya permasalahan Kak Dedes terus bersama-sama Kak Vidya, karena sudah lama juga ya terpisah semenjak masuk ke sekolah lanjutan, dan sekarang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Kak Dedes mau sama-sama Kak Vidya, namun terhalang jurusan. Sedangkan Kak Vidya itu mengambil jurusan arsitektur, yang dimana Kak Dedes itu tidak terlalu suka dengan jurusan tersebut. Benar begitu Kak? Ya benar Kak. Kalau permasalahan Kak Vidya sendiri, jadi Kak Vidya ini mau masuk jurusan arsitektur, namun jurusannya itu adanya di luar Bangka, nggak ada di Bangka ya. Dan namun Kak Vidya ini tidak mau ke luar Bangka dan mau tetap bersama-sama Dedes, begitu ya? Baiklah, agar kalian nantinya dapat pencerahan dari masalah kalian, saya akan membagikan sebuah video kepada kalian. Silahkan kalian bisa
kita terlebih dahulu. Ada.这一次我真的睡着了。Baik, dari video tersebut, apakah Kak Vidya dan Kak Dede sudah punya gambaran mau melanjutkan kemana? Dan apakah masih ingin bersama-sama atau pisah setelah menonton video tersebut? Mungkin saya rasa kalaupun memang saya harus berpisah dan tidak sama jurusan dengan Dedes, itu tidak masalah. Tapi kan kalaupun memang Dedes masih tetap ingin mengikuti saya rasa Dedes bisa kuliah di kota yang sama dan mungkin mengambil jurusan yang berbeda, tetapi tetap sama gitu kotanya, Kak. Nah, karena kan sebelumnya kita kan juga beda sekolah. Nah, mungkin masih bisa lah untuk diminimalisir permasalahan-permasalahannya. Udah ada pencerahan atau belum? Setelah menonton video yang kakak berikan tadi. Oke, terima kasih Kak Dela atas videonya. Jadi di sini saya berusaha menerima keputusan apapun yang diinginkan dia, dan saya akan mulai belajar gitu menerima kenyataan kalau saya itu nggak bisa terus sama-sama sama dia. Soalnya kan kehidupan kan berlanjut terus, jadi nggak mungkin kan mau berdua terus mainnya. Oke, baiklah. Jadi untuk video
makluma saja kalau dipaksakan Vidya ke jurusan lain, takutnya itu berlawanan dengan keinginan Vidya tadi. Dan lebih baik Vidya keluar Bangka, mengambil jurusan yang Vidya minati tadi. Dan untuk Dedes, karena kalian ingin bersama-sama, sebaiknya juga kalau ingin bersama Vidya, Dedes juga harus keluar kota ya, karena di sana Dedes bisa bertemu Vidya, dan di sana juga Dedes bisa kuliah di jurusan yang Dedes minati juga, tidak harus sama jurusannya dengan Vidya. Dan hal tersebut lebih memudahkan kalian bisa melanjutkan perguruan tinggi yang kalian minati masing-masing, dan plusnya kalian juga bisa bersama-sama walaupun tidak dalam jurusan yang sama. Gimana counseling pada hari ini, apakah bisa atau cukup membantu permasalahan kalian? Iya Kak Dela, terima kasih banyak Kak Dela. Berkat konseling kelompok ini, saya alhamdulillah kayak pemikirannya itu kayak lebih bertambah gitu, dan untuk memutuskan sesuatu itu udah cukup menurut saya. Keputusan saya tadi udah gitu ya saya pilih. Dan saya juga alhamdulillah udah nemuin jurusan yang bagus buat diri saya. Oke, jadi counseling kita hari ini sudah selesai ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri counseling kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Dan saya juga mohon maaf jika ada kata dan sikap saya yang kurang sopan kepada kakak-kakak sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dela. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.